Oke, teman-teman, dari soal ini diketahui persamaan 2 log kali 3 log kali 5 log A sama dengan 3 log 5 log 2 log B sama dengan 5 log 2 log 3 log C. Nah, ini nilainya sama ya, sama dengan 0. Artinya dari 3 persamaan itu semuanya mengarah ke nilai 0. Nah, untuk mencari nilai A ditambah B tambah C, artinya kita harus tahu dulu nilai A berapa, B berapa, C berapa dari persamaan yang diberikan di atas. Artinya kita bisa uraikan satu persatu, dimana yang pertama bahwa ini nilainya sama dengan 0, pasti kan? Berarti dari situ kita tuliskan dulu ya. Berarti di situ ada 5 log 2 log terus 3 log C, itu nilainya sama dengan 0. Nah, kita harus menghilangkan satu persatu logaritmanya. Kita jelas bermain logaritma ya. Nilai 0 sendiri kita ubah dulu menjadi misalnya kita mau menghilangkan 5 log dulu nih. Berarti kita rubah dulu jadi 5 log. Nah, berarti ada 3 log C sama dengan 0 sendiri, itu kan nilainya sama dengan 5 log 1. Ya kan? 5 log 1 itu nilainya adalah sama dengan 0. Dari bentuk ini kita bisa menghilangkan 5 lognya. Nah, berarti kita dapat nilai 1 di situ. Nah, sekarang 1 ini kita ubah menjadi 2 log. Berarti kenapa 2 log? Biar ini log depannya yang 2 itu hilang. 1 sendiri itu nilainya adalah 2 log 2. Nah, ini kita hilangkan. Oke. Nah, sekarang tinggal 3 log C. Nah, 2 ini kita ubah menjadi 3 log. Kita tulis dulu, berarti ada 3 log C itu sama dengan 3 log 3 kuadrat kan gitu ya. Karena nilai sama dengan 2, kita hilangkan seret-seret, berarti kita punya nilai C. C nya dapat berapa? 3 pangkat 2, 9. Oke, kita simpan dulu nilai C, dapat 9. Nah, sekarang bertahap ke langkah berikutnya, kita mencari yang ini. Nilainya sama dengan berapa? 0 juga. Nilainya sama dengan 0 juga. Berarti kita punya 3 log 5 log dikali 2 log B, nilainya adalah 0. Sama dengan langkah yang tadi, kita hilangkan 3 log dulu. Berarti di sini ada 3 log kali 5 log dikali 2 log B sama dengan 0, itu nilainya adalah, kalau kita rubah menjadi 3, itu ada 3 log 1. Kita urek-urek 3 lognya. Nah, sekarang 1 ini dirubah menjadi 5 log. Berarti 5 log 5 kan gitu, karena ini 5. Nah, tujuannya untuk menghilangkan 5 lognya nanti. 5 log kali 2 log B sama dengan 5 log 5. Kita hilangkan ini. Nah, sekarang tinggal kita mainkan 5 log B. 5 sendiri itu sama dengan 2 log berapa? Nah, 2 log 2 pangkat 5. Nah, 2 lognya hilang, sehingga kita punya B sama dengan 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 32. Nah, sekarang tinggal kita mainkan yang A. Artinya A kita punya persamaan yang ini. Nilainya sama dengan siapa? 0 juga. Berarti kita punya di situ ada 2 log 3 log dikali 5 log A sama dengan 0. Nah, kita rubah 0-nya. 0 itu kan 2 log 1. Nah, tujuannya untuk menghilangkan 2-nya. Ini 2 log, ini 3 log, ini 5 log A. Nah, ini hilang 2 lognya. Nah, 1 dirubah menjadi pakai 3 log. Nah, berarti 3 log 3. Di sini kita punya 3 log kali 5 log A sama dengan 3 log 3. 3 lognya hilang. Nah, tersisa 3. Berarti 3 ini kita ubah menjadi 5. Kita tuliskan dulu 5 log A sama dengan berarti 5 log 5 pangkat 3. Nah, 5 lognya hilang. Akhirnya kita punya nilai A sama dengan 5 pangkat 3 berapa? 125. Nah, tinggal kita mainkan ke pertanyaannya. Berarti A plus B plus C itu adalah 125 ditambah 32 ditambah 9. Oke, kita dapatkan di situ nilainya adalah berapa tuh? 157, 166. Dapat di pilihan jawaban C, gitu. Oke, kawan-kawan, soal ini bermain dengan logaritma. Di sini ada pertanyaan untuk mencari nilai dari 2 log 5 dikali 6 log 5 ditambah 3 log 5 dikali 6 log 5 dibagi 2 log 5 kali 3 log 5 berapa. Nah, kalau kita uraikan dan kita lihat bentuknya pertama, jelas di sini ada 6 log 5 yang sama nih. Ya kan? Artinya kan bisa kita keluarkan tuh 6 log 5-nya. Berarti tak tulis 6 log 5, kita keluarkan, berarti di situ ada perkalian antara 2 log 5 ditambah dengan 3 log 5. Yang bawah itu adalah 2 log 5 dikali 3 log 5. Nah, cuma
persamaan antara pembilang dan penyebutnya ini tidak bisa kita sederhanakan, tidak bisa saling membagi. Kenapa? Karena yang di atas ini bentuknya penjumlahan, bentuknya sama 2 log 5, 2 log 5, 3 log 5, 3 log 5. Tapi yang atas adalah penjumlahan, yang bawah perkalian. Ini nggak bisa kita sederhanakan. Nah, sehingga langkah yang kita lakukan adalah dengan memanipulasi. Hilangkan satu-satu. Hilangkan satu-satu nilai dari logaritmanya itu. Maksudnya menghilangkan adalah karena bentuknya perkalian, ada unsur identitas dari nilai perkalian, yaitu 1. Bilangan dikali bilangan berapapun dikali 1 kan nilainya tetap bilangan itu sendiri. Nah, arahnya ke situ, sehingga nilai dari pecahan ini kan pecahan ya, pembilang dan penyebutnya, ini kita kalikan dengan 5 log 6. Ya, yang bawah berarti juga sama, kita kalikan dengan 5 log 6. Kenapa? Karena tujuannya ini ada nilai yang akan mendapatkan atau mengarah nilainya jadi 1. Sementara 5 log 6 per 5 log 6 sendiri itu kan nilainya 1. Ya kan? Jadi nggak merubah nilai. Cuman merubah bentuk saja. Nah, tujuannya biar nanti ketika ini kita ketemukan dengan 6 log 5, ini akan mendapatkan nilai 1. Kenapa seperti itu? Jelas teman-teman, awal sifatnya ketika ada A log B dikalikan B log C, ini nilainya adalah sama dengan A log C, ya kan? B-nya luruh. Sama dengan yang ini, 6 log 5 dikali 5 log 6, berarti nanti ketemunya adalah 6 log 6, ya kan? 6 log 5 dikali dengan 5 log 6, ini nanti ketemunya adalah 6 log 6. 6 log 6 nilainya berapa? 1, kan gitu ya. Ini sifatnya, ini ore-oreannya. Nah, berarti dari sana kita akan mendapatkan nilai, langsung tak bawa ke sini. Nah, sehingga ini ketemunya 1, sehingga yang di atas itu sekarang tersisa adalah 2 log 5 ditambah 3 log 5. Nah, dibagi yang bawah kita ketemukan aja yang ini. Nah, ini 2 log 5 sama 5 log 6, kali ini yang itu aja. Berarti dari situ kita punya 2 log 5-nya hilang ya, berarti tinggal 6. 2 log 6 dikali 3 log 5. Kenapa 1 tok yang dikali? Karena ini bentuknya sudah perkalian, jadi nggak usah didistribusikan. Nah, pertama itu. Oke, nah langkah berikutnya masih ada. Nah, kita hilangkan satu-satu lagi. Yang di atas ada 3 log 5, yang bawah ada 3 log 5, ya kan? Sama nilainya ini. Kita perhatikan, ada nilai yang sama, yaitu 3 log 5 dan 3 log 5. Maka untuk merubah nilai itu menjadi 1, kita kalikan aja dengan 5 log 3. Nah, ini kita kalikan 5 log 3. Nah, kalikan 5 log 3, yang bawah pun sama, dikali 5 log 3, biar nilainya imbang. 5 log 3 per 5 log 3 itu nilainya juga 1, nggak berubah nilai. Nah, sekarang kita distribusikan. Berarti dari sini, karena ini didistribusikan ya, berarti ini kalikan depan, ini kali belakang, harus dua-duanya sama. Sehingga kita punya nilainya adalah yang atas itu ketemu 2 log 3. Nah, 5-nya luruh ya. Ini 5 ketemu 5 kan luruh tuh. Terus yang bawah belakang itu ketemunya adalah 1. Karena 3 log 5 dikali 5 log 3 ketemunya adalah 1. Yang bawah sekarang berarti ini ada 2 log 6 dikali, nah ini ketemu yang ini, kaliin berarti ketemunya adalah 1. Oke, berarti dikali 1. Oke. Sip, tak lanjutkan di sebelah kanan. Nah, sehingga dari sini ini tak kasih sama dengan ya, biar jelas tuh. Oke. Nah, dari sana kita punya berarti ada 2 log 3 ditambah, nah bawah sudah 2 log 6 nih. Artinya kan teman-teman bisa merubah bahwa nilai 1 ini bisa kita ubah menjadi menggunakan log. Berarti kalau kita ubah menjadi 2 log, artinya nilai 1 itu kan 2 log 2. Nah, yang bawah ada 6. Nah, perkalian 1 kan nggak masalah ya, nilainya tetap sama. 6 sendiri, atau tulis saja tetaplah 2 log 6. 2 log 6. Nah, yang atas bentuk penjumlahan tuh. Ingat teman-teman, kalau ada A log B ditambah A log C, nah artinya nilainya adalah A log B kalikan C, kan gitu. Nah, sama dengan yang ini penjumlahan. Berarti nilainya adalah 2 log 3 dikali 2. Nah, yang bawah 2 log 6. Kita perhatikan, ini nilainya 6, ya kan? Ini 3 kali 2, 6. Ini 6, artinya dapat nilainya adalah 1, karena sama atas bawah. Berarti dapat di jawaban B. Oke, kawan-kawan, dari soal ini kita akan menyelesaikannya dengan konsep logaritma, jelas. Lalu dari tipe soalnya, ini adalah tipe soal menentukan kebenaran dari pernyataan ya. Ini ada 4 pernyataan, kita cek nanti pernyataan mana saja yang benar. Nah,
Namun di soal ini pilihan jawabannya yang belum tersampaikan. Nah, kalau soal tipe seperti ini, pilihannya tetap sampai E, dan teman-teman mungkin udah paham ya, kalau ketemu soal tipe seperti ini, artinya pilihan A itu ada pernyataan 1, 2, 3 yang benar, pilihan B itu adalah 1 dan 3 yang benar, kalau pilihan C itu 2 dan 4 yang benar, kalau pilihan D itu 4 saja, kalau pilihan E itu semua benar, semua pernyataan benar. Nah, sekarang kita mainkan ke soalnya, kita cek. 3 log X ditambah 2 kali 9 log Y sama dengan 3 nih. Nah, dari pernyataan ini, kalau kita lihat sekilas, ada bilangan basis logaritma yang sama, yaitu 3. 9 pun bisa kita ubah menjadi suatu nilai, diarahkan ke 3 log. Nah, kita rubah dulu bentuknya. Dari situ kita punya 3 log X ditambah 2 kali 9 itu kita rubah menjadi 3 kuadrat. Jelas di situ ada log Y sama dengan 3. Nah, dari sini ada sifat logaritma yang kita pakai. Sifatnya tak tulis di bawah nih. Ketika teman-teman ketemu bentuk A pangkat N log B pangkat M, artinya di sini kita punya nilai M per N. Jadi M-nya yang punya B, N-nya itu punya A, dikali A log B, gitu ya. Sehingga dari bentuk ini kita tuliskan dulu log X. Nah, dari bentuk ini 2, ini ada pangkat 1 kan di situ Y-nya. Artinya ada 1 per 2 tuh, 1 per 2. Berarti di sini ada kali setengah, terus di situ ketemu 3 log Y sama dengan 3. Nah, setengah sama 2 jelas jadi 1. Nah, tentu teman-teman lihat ini bilangan basisnya sudah sama 3 log. Sehingga ketika ketemu bentuk penjumlahan yang bilangan basisnya sama, maka berubah menjadi perkalian. Sifat lagi yaitu ya. Jadi bentuknya perkalian. Ada 3 log X kalikan Y sama dengan 3. Nah, 3 sendiri itu bisa kita langsung rubah menjadi bilangan 3 log. Artinya kan ada 3 log 3 pangkat 3, ya enggak? Kalau kita rubah nilai 3 itu menjadi 3 log 3 pangkat 3. Nah, 3 log ini bisa kita eliminasi, hilangkan aja. Berarti di situ kita punya X kalikan Y itu nilainya adalah 27. Dapat satu nilai. X-nya 27, tak garis di sini. Nah, tak kotak. Lalu yang kita main berikutnya adalah nilai dari ini, pernyataan atau informasi yang kedua. 0 itu sendiri kita rubah dulu menjadi 3 log. Tak tuliskan di sini, berarti kita punya 3 log X min Y per 2, ini tak kurung semuanya, per 2, sama dengan 3 log 3 pangkat 0. Kan gitu, nilai 0 kan sebenarnya 3 log 3 pangkat 0. Nah, 3 lognya udah sama. Nah, berarti dari situ kita punya X min Y per 2 itu 3 pangkat 0 kan berapa? 1. Ya kan? Berapapun pangkat 0 itu 1. Nah, 2-nya ini per 2 di sebelah kiri, kita pindahkan aja ke kanan, berarti bentuk perkalian. Artinya kita punya X min Y itu sama dengan 2. Dapat informasi yang kedua, tak kotai. Nah, dari sini teman-teman, ini tak baris. Nah, kita mainkan ada 2 persamaan. Nah, cuma kalau misalnya kita pakai eliminasi atau substitusi, kemungkinan akan muter-muter dan bentuknya persamaan kuadrat. Itu pun kalau bisa difaktorkan, karena 27 nanti mungkin hanya ada 27 dan 27 kali 1 atau 9 kali 3. Gitu kan, jumlahnya 2. Nah, nanti coba teman-teman mainkan di sana. Nah, kita coba memainkan dengan cara yang lain. Cara yang lain adalah dengan mengkuadratkan dari suku 2-nya itu. Jadi kalau dari sini kita bisa mainkan X min Y kalau kita kuadratkan. Oke ya, X min Y kalau kita kuadratkan, itu kan nilainya sama dengan 2 kuadrat, jelas nih. Artinya sama dengan 2 kuadrat kan. Atau kita mainkan dulu lah. X min Y kita kuadratkan kan sama saja X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat, gitu kan. Nah, X min Y sendiri itu siapa ini? 2. Berarti kalau gitu 2 dikuadratkan dapatnya berapa? 4. Artinya nilai 4 itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2 kali, nah ini XY. Kita punya XY-nya adalah 27. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan nilai berapa? Negatif 54. Kalau kita pindah ke kiri berarti jadi plus 4 dengan tambah 4 ini ya. 54 dan 4 berarti jadi 58. Artinya X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 58. Nah, teman-teman, kita perhatikan yang ditanyakan adalah X plus Y. Nah, dari sini kita punyanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kita jabarkan lagi, X kuadrat plus Y kuadrat itu bisa diperoleh dari X plus Y dikuadratkan dikurangi 2 kali XY. Betul enggak? Ya, sip, karena X plus Y kuadrat kan balik lagi nanti X plus Y kuadrat itu, jadi dari sini kalau kita mainkan X plus Y dikuadratkan itu kan X kuadrat plus 2XY plus Y
kuadrat. Nah, yang ditanyakan ini berarti kan 2x nya dipindah ke kiri jadi min. Nah, arahnya ke situ larinya. Jadi bentuknya kayak gitu asal mulanya. Nah, ini sama dengan 58. Kita mainkan 58 sama dengan X plus Y yang dikuadratkan dikurangi 2 kali XY. Kita punya juga 27 tadi. Berarti ini ketemu lagi negatif 54 lagi, ya kan? Dipindah ruaskan lagi ke kiri berarti jadi plus 5 dengan 58. Ketemu 112 sama dengan X plus Y kuadrat. Gitu. Nah, karena ini yang ditanyakan X plus Y, maka bisa kita akar, ini di akar ketemunya plus minus kan gitu ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa ini hilang ya. Nah, artinya X plus Y itu adalah plus minus akar 112 sendiri itu bisa dijabarkan menjadi berapa? Dibagi bilangan kuadrat ini ada 16 kali 7 112. Jadi kita dapatkan nilai X plus Y itu adalah plus minus 4 akar 7. Nah, cuma kita balikin lagi, ada dua nilai kan, berarti plus sama min nih. Cuma kita balikan lagi bahwa X di sini ada sifat nih, dan Y di sini, karena dia menjadi bilangan di logaritma, artinya X itu harus lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, artinya apa? Penjumlahan antara X plus Y itu pasti akan lebih dari 0 ini. X plus Y-nya itu pasti lebih dari 0. Karena ini udah positif, ini positif. Pasti hasil penjumlahannya juga positif, sehingga yang memenuhi itu hanya ada nilai 4 akar 7 saja yang positif. Negatif 4 akar 7 ini tidak memenuhi syarat. Nah, artinya pernyataan 4 saja yang benar. Artinya ada di pilihan jawaban D. Oke, ini yang benar ya, tak centang. Nah, berarti yang D yang kita pilih, jawaban D. Oke, kawan-kawan, jika X1 dan X2 itu memenuhi persamaan 2 min X log 27 yang dikuadratkan sama dengan 9, maka nilai X1 dan X2 hasil penjumlahannya berapa? Jelas ini adalah konsep tentang logaritma dan ada bentuk kuadrat di bentuk bersama ini. Nah, artinya kalau kita mau menghilangkan kuadratnya, maka kita akan munculkan akar. Jadi ruas kanan dan ruas kiri kita akar ya. Sehingga kita dapatkan nilai 2 min X log 27 itu sama dengan plus minus akar 9. Nah, plus minus akar 9 hasilnya di situ ya. Sehingga kita dapatkan ada dua nilai, 2 min X log 27 itu bisa 3, hanya plus minus 3 lah. Nah, ada 3 plus dan negatif 3. Nah, yang pertama kita coba uraikan. Yang pertama ada 2 min X log 27 sama dengan 3. Nah, ini tak kurung dulu. Sifat yang kita pakai adalah bentuk umum atau sifat umum dari logaritma, yaitu ketika teman-teman punya A log B sama dengan C, maka dari sini kan kalau kita rubah bentuknya menjadi perpangkatan, itu kan ada A pangkat C sama dengan B, betul enggak? Nah, ini konsepnya. Sehingga dari yang bentuk ini, kita bisa mendapatkan nilai bahwa 2 min X pangkat 3 itu nilainya adalah 27. Jelas terlihat di situ bahwa 2 min X pangkat 3 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini udah sama nih, 3 pangkat 3, 3 sama 3-nya. Sehingga 2 min X sama dengan 3. Artinya, X itu dapat kita peroleh nilainya adalah berapa? Negatif 1. Ya kan? Negatif ketemu negatif plus 1 jadinya 3. Artinya kita dapat X-nya 1, negatif 1 pertama. Terus yang berikutnya, yang kedua, kita pisah dulu. Jadi, ada 2 min X log 27 sama dengan negatif 3. Sekarang yang nilai kedua, negatif 3. Sama seperti tadi, artinya 2 min X pangkat negatif 3 sama dengan 27. Kan gitu, sama dengan 27. Nah, dalam hal ini berarti kita punya nilai adalah 2 min X pangkat 3. Kalau kita rubah bentuknya, di sini kan 27, iya benar 27. Nah, di sini kan artinya 27 itu sendiri kan 3 pangkat 3 tadi. 3 pangkat 3 ya kan? 3 pangkat 3 ini ada 2 min X pangkat negatif 3. Wah, kok belum sama? Nah, berarti kita rubah dulu. Artinya dari sini biar pangkatnya sama-sama negatif 3, berarti kan ini kita pindah ke bawah. Berarti ada 2 min X pangkat negatif 3, 1/3 pangkat negatif 3. Kan gitu. Nah, bentuknya ini sebenarnya sama negatif pangkat negatif 3 ya. Ini kan nilainya sama dengan 1/3 pangkat negatif 3, betul enggak? Karena 1 pangkat berapapun nilainya tetap 1.
Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa, ya kan teman-teman lihat aja pangkatnya udah sama, sehingga dari sini, oke, yang sebelah kanan ya, berarti ada 2 min X itu nilainya adalah 1/3, sehingga nilainya X, nah nilainya X itu sama dengan, ini X tak pindah ke kanan ya, terus artinya yang 2 ini tak pindah ke kiri gitu aja, nah, sepertiganya yang kita pindah ke kiri. Nah, 2 sendiri kalau kita rubah jadi pertigaan itu kan adalah berapa? 6/3. Berarti dapatnya berapa? 5/3. Itu nilai X-nya. Dapat X yang kedua. Berarti ada 2 nilai X nih. Negatif 1 dan 5/3. Yang ditanyakan adalah X1 plus X2. Oke, X1 plus X2 tak lariin ke atas. Berarti ada negatif 1 atau mungkin ditukar juga bisa. Nah, sama saja boleh. Negatif 1 plus 5/3 gitu juga boleh. Nah, artinya ini ada berapa? Negatif 3/3 kan gitu, plus 5/3, berarti kita dapatkan 2/3. Nilainya adalah 2/3, ada di pilihan jawaban C. Oke teman-teman, jika X1 dan X2 itu memenuhi persamaan 3 log X plus 1 yang dikuadratkan sama dengan 4, maka nilai X1 dikali X2 adalah berapa? Artinya ada 2 nilai X yang memenuhi di sana ya. Nah, tentu kita mainkan dari konsep ini adalah logaritma. Nah, yang pertama, dari sini ada bentuk kuadrat nih. Agar kuadratnya hilang, maka kita munculkan akar. Biar imbang, berarti yang kanan kiri kita akarkan semua. Artinya dari sini kita punya plus minus akar 4 nih. Berarti di sini ada plus minus akar 4. Yang di depan itu kuadratnya udah hilang, berarti tinggal 3 log X plus 1. Pertama itu. Nah, sehingga dari sini kita punya 2 nilai, ya kan? Nilai ini adalah berapa? Bisa plus 2, bisa min 2. Ada 2 nilai. Untuk siapa? Untuk 3 log X plus 1. Sehingga bisa kita mainkan. Yang pertama adalah 3 log X plus 1 itu sama dengan 2. Nah, dari sini untuk memainkannya, artinya nilai 2 ini teman-teman bisa merubah menjadi bentuk logaritma. Artinya dari sini kita punya 3 log X plus 1 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, kan dari situ nilainya. Oke ya. Nah, lognya udah sama nih, 3 log sama 3 log. Nah, sehingga kita punya persamaan bahwa X plus 1 itu sama dengan 9. Sehingga X itu nilainya 8. X1-nya 8. Kita dapat X1 8. Karena di sini tidak ada syarat X1 dan X2 yang mana yang lebih besar atau mana lebih kecil. Begitupun dengan nilai yang ditanyakan, kan perkalian, bisa komutatif, nggak ada masalah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah nilai dari 3 log X plus 1 sama dengan negatif 2. Nah, ketika negatif 2 berarti teman-teman bisa mainkan sama seperti yang di atas, artinya dibikin menjadi 3 log. Berarti kan 3 log 3 pangkat min 2. Ini udah sama nih, kita hore-hore aja. Berarti dari sini kita punya X plus 1 itu sama dengan berapa ini? 1/9 kan, di situ 1/9. Nah, karena 3-nya diturunkan ke bawah jadi 1/9. Kita mainkan di situ. Sehingga nilai X, nah dari sini kita dapat nilai X adalah 1/9 dikurangi 1. 1 sendiri kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan yang berpenyebut 9 kan 9/9. Berarti dapat nilai X itu adalah negatif 8/9. Ini dapat nilai X 2-nya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke pertanyaannya. X1 dikali X2. Nah, gitu. X1-nya kita tadi pilih 8, X2-nya adalah negatif 8/9. Tinggal dikalikan. Negatif 64/9. Ada di, ketemu nilainya. Ada di jawaban apa tuh? Jawaban D. Gitu, teman-teman. Terima kasih.